ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Memaksa ini loh ya. Jadi memang sesuatu syariat Islam itu kalau diterapkan dalam Islam jamaah itu memang membuat ambiar sih sebenarnya. Bener kok, ambiar tenan. Misalnya kan seperti ini wong-wong desa ngene dikono ngono ya kenaan. Sing ora korban ya kenaan oleh daging. Pokoknya dia itu selalu seperti itu. Mengko nek jamaah bebas salat nang ngene wong jopo, mburi wong jopo ya kok piye? Jamaah piye? Kan seperti itu. Jadi ketakutan ketika syariatul Islam itu berlaku sebenarnya itu ketakutan. Coba perhatikan ya. Kan seperti itu. Nah, engko ngaji bebas lono ini, lah engko piye? Engko jamaah malah nggak jelas malah oleh ngaji bebas lono ini. Kan seperti itu. Padahal syariat Islam menyuruh kita untuk taklim, kajian, belajar di mana? Tentunya ya ilmu syariat, ilmu Islam. Engko nek nabi wong jopo engko ora iso loyal, engko nek impake gak ditentokne. Engko ora ana wong impak, nek ditentokne mung impak tok, gak ana wong impak. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Hampir setiap hari kita ada saja memang masih ada korelasi hubungan antara mantan dengan orang-orang yang ada di dalam Islam Jamaah. Apalagi kita sudah ketahui bersama-sama, tidak semua anggota keluarga kita yang hijrah. Mungkin ada paman kita, ada pakde kita, ibu kita, adik kita mungkin. Sehingga informasi-informasi yang ada di dalam Islam Jamaah tentunya selalu terupdate. Tentunya selalu masih kita mendengarkan, kita dengar. Baik informasi secara positif tentang banyaknya orang-orang yang sudah keluar maupun informasi-informasi yang keluh kesah para warga-warga Islam Jamaah. Tadi malam insyaallah bismillah, tadi malam ada sebuah percakapan di grup yang ini langsung pelakunya sendiri, yaitu seorang anak menceritakan, mengkhabarkan bagaimana ibunya yang belum hijrah. Lalu di saat ini, di waktu ibadah kurban ini, dibebankan membayar kurban 2.500.000 insya Allah kalau nggak salah, yang mana uang tersebut hutang, artinya ditalangi dulu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Seperti yang hanya kita ulas kemarin, apakah naik atau turun? Naik
atau turun kurban Islam jamaah ini, Allahu a'lam bishawab. Namun biasanya untuk meninggikan, mengangkat tensi-tensi yang biasanya tinggi, yang biasanya dipamerkan, saat ini diijtihati, diperintah 7 orang hanya untuk sapi. 1 sapi hanya untuk 7 orang. Oh, dulu kan perayaan sak kelompok. Kalau misal ditertibkan seperti itu, memang kita sih mengatakan mungkin menurun ya, mungkin menurun. Karena ya otomatis yang nggak mampu ya nggak bayar, gitu aja. Kalau dulu kan mampu nggak mampu berapapun diterima, 500.000 diterima, 1 juta diterima, 100.000 pun diterima. Namun sekarang berbeda. Kalau diterapkan benar-benar ya sekarang nggak bisa ditompo kecuali di angka 2,5 juta sampai mungkin ke sana ke atas. Namun hal tersebut tidak menjadikan para pengurus-pengurus untuk berhenti mengajak, bukan mengajak lagi, memaksa kepada jamaahnya. Bagaimana? Yaitu jamaahnya dipaksa, ayo. Sehingga sampai utang-utang. 2,5 juta itu bagi orang-orang desa sih. Kalau orang-orang kota, orang-orang yang pengusaha, insya Allah tidak berat. Tapi 2,5 juta dengan pendalilan, pendasaran ditalangi, atau ditalangi itu dikasih dulu, diutangi secara paksa. Ini tentunya sungguh-sungguh memberatkan. Sungguh-sungguh memberatkan. Apa kayaknya atau aturan Islam jamaah itu yang tidak memberatkan warganya? Hampir setiap lini selalu memberatkan. Hatta sampai ibadah bersifat yang sudah taksis khusus, yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Itu pun tidak lepas dari pemaksaan pengurus terhadap jamaahnya. Ini keluh kesah seorang ibu, yang mana anaknya yang merespon ini. Sampai dalam percakapan panjangnya itu kalau kita baca kan, beliau japri saya, siapa anaknya itu yang japri saya itu, kalau kita baca panjangnya misalnya, katanya diwajibkan Idul Adha kurang 1 hari. Ibu Ani curhat ke Ani. Nah ini, panenannya gak ada hasil, panenannya gak berhasil. Buat modal tandur aja gak ada. Kurban gak punya duit. Terus ditalangi, diutangi si fulan 2,5 juta. Sudah panen gak berhasil. Kemudian buat modal tandur sudah gak ada lagi. Kan kalau orang tani itu kan biasanya panen untuk modal tanaman berikutnya. Kata ibu, piye maneh bayari? Tak bilangin, Bu, syariat agama Islam itu tidaklah memberatkan. Jika tidak mampu maka tidak perlu hutang-hutang, apalagi itu sesuatu yang sunnah. Artinya korban itu sunnah muakkadah kan? Kata ibu, jarine wajib. Ane jawab, wajib itu sholat 5 waktu. Itu yang wajib, Bu, dan itu pun kalau tidak mampu. Sholat berdiri ya sambil duduk. Itulah syariat. Tidak memberatkan. Apalagi sampai hutang-hutang. Itu keliru. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Begitulah. Ini yang diceritakan secara panjang lebar komunikasi antara anak dan orang tua. Jadi syariat kurban yang sebenarnya sudah ditata artinya syariatul Islam tentang masalah kurban di Islam jamaah sudah mulai tertata. Namun ada hal-hal yang harus dibenahi memang. Dibenahi ya kali ini, memaksa ini. Cara memaksa ini ya. Jadi memang sesuatu syariat Islam itu kalau diterapkan dalam Islam jamaah itu memang membuat ambiar sih sebenarnya. Bener kok, ambiar tenan.
Misalnya kan seperti ini ngomong desa ngene dikono ngono ya kenaan. Seorang korban ya kenaan oleh daging. Pokoknya dia itu selalu seperti itu. Mengko nek jamaah bebas salat nang ngene wong jaba, mburi wong jaba ya kok piye? Jamaah piye? Kan seperti itu. Jadi ketakutan ketika syariatul Islam itu berlaku sebenarnya itu ketakutan. Coba perhatikan ya. Kan sering seperti itu. Nah, engko ngaji bebas rono ini, lah engko piye? Mengko jamaah malah nggak jelas malah ngaji bebas rono ini. Kan seperti itu. Padahal syariat Islam menyuruh kita untuk taklim, kajian, belajar di mana? Tentunya ya ilmu syariat, ilmu Islam. Engko nek nabi wong jopo engko ora iso loyal, engko nek impake gak ditentokne engko ora ana wong impak, nek ditentokne wong impak tok gak ada wong impak. Jadi seperti itu terus. Begitu pula kurban. Kalau misalnya diterapkan 7 orang, ya mesti jawabannya ya seperti tadi. Gue enak no sing bayar. Kenapa sih Islam jamaah itu selalu takut ketika Islam dikerjakan secara apa adanya. Islam dikerjakan secara sesuai dengan syariat. Islam dikerjakan dengan orientasi kepada kenyamanan pengikutnya, kenyamanan pemeluknya, kenyamanan jamaahnya. Kayaknya kok gak ridho. Itu sering saya mendengarkan. Misalnya dulu sih ada orang-orang bertanya, kenapa sih awake dhewe kok gak bebas wae ngajine? Yo ngono bebas yo malah ngambur malah orang mangkul. Nah, ujung-ujungnya kepada dia. Kenapa awake dhewe makmum nembuni kok makmum nembuni kok malah bebas malah piye tambahan kok jamaah sekepahaman jamaah luntur. Begitu pula masalah kurban, sehingga untuk menghindari hal tersebut, ucapan-ucapan itu, maka pengurus-pengurus tentunya memberikan cara-cara. Walaupun kami yakin pendalilannya cukup luar biasa. Wajib misalnya tadi kata-kata ibu tadi kan mengatakan wajib, katanya wajib, padahal ya tidak juga, nggak wajib ya sunnah muakkadah memang. Wajib pokoknya. Nah, nanti pakai dalil Nabi Muhammad SAW itu melarang orang-orang yang mampu kurban namun dia tidak menunaikan kurbannya, dilarang untuk hadir di musholanya, dilarang hadir di tempat sholatnya saat hari raya maksudnya. Tapi kan nonton konteks dulu, konteksnya bagaimana, ahwalnya bagaimana, keadaannya bagaimana. Dan ini insya Allah satu dari puluhan orang, mungkin bahkan ratusan warga Islam jamaah juga mengalami hal tersebut. Ada tadi yang WA juga, ada ini 1 juta tak. 1 juta ya sama persis ditalangi aghnia, ditalangi orang-orang kaya. 2.500.000 ditalangi orang-orang kaya. Apapun itu, walaupun di bahasanya ditalangi tetap kan nyaur namanya, nyaur itu pembayar. Apapun itu juga itu namanya juga hutang. Ini aturan macam apa ini? Padahal ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala, kita aja yang belum belum dengan aja Islam jamaah itu belum menyampaikan secara perlahan mengenal tentang bagaimana targhib wa tarhib fil udhiyah dalam masalah kurban. Coba kita lihat di luar sana, di kampung-kampung kita itu ternyata tanpa diwajibkan juga banyak itu yang biasanya dibuat daurah itu mana itu ngudal itu kemarin itu kambing berapa 10, sapinya 12. Tempat saya ngajar di situ juga. Kemudian sering di yang ikut daurah itu di utaranya ada masjid bagus itu punyanya Pak Widodo itu, Pak Dokter itu. Takmirnya Pak Dokter itu menyembelih 17. Terus tempat saya sendiri walaupun sedang membangun sapi ya walaupun sedang membangun pondok, alhamdulillah masih bisa 7 sapi 4 kambing. Nggak pernah ada yang diwajibkan, nggak ada. Kita hanya paling panitianya hanya waktu pembentukan panitia saya juga masuk dalam
kepengurusan panitia ketakmiran, ya sudah, nanti yang biasanya tali sapi niki sinten mawon sing ajeng anu korban didata itu. 7 dapat 1, 7 dapat 1, 7 dapat. Nggak ada paksaan, nggak ada paksaan. Ya, terus nanti dikasih waktu, nanti kumpulnya uang tanggal sekian ya, nanti cari sapi. Tapi sudah fix. Sudah ya, sudah fix ya, niki nggih, sing mboten nggih mboten, enggak usah. Nanti duit taking tak jawab jelas dong, sama-sama. Kenapa sih harus menggunakan pemaksaan seperti itu? Kenapa harus jamaah Anda paksa? Kan nggak perlu juga. Maka ma'asyarul muslimin hafizakumullah ta'ala, luar biasa. Kita tidak tahu apa itu. Bagaimana kondisi jamaahmu. Padahal infak persenan masih tetap. Nyaur, nanti kan nyaur dulu. Paling tidak kan itu dibagi 12-an 200.000 per bulan. Katakan 1 tahun nanti 200.000 lah. 200.000 nanti masih tetap infak fisabilillah 10%. Jadi ibu-ibu ini atau orang tua ini yang anaknya sudah hijrah ini, paling tidak kalau itu dicicil 1 bulan sekali 200.000 untuk nyicil korban. Dia nggak bisa korban tahun berikutnya. Kenapa? Untuk nyicil ini dulu. Nanti tahun korban berikutnya dia utang lagi, ditalangi lagi terus seperti itu. Apakah nanti sampai mungkin beliau sudah tidak ada masuk dalam tanggungan hutang nalangi korban, apa ditalangi korban, kan lucu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Yang di dalam Islam jamaah, ayo buka akal sehat, buka akal waras, buka akal selamat Anda. Aturan macam apa ini ya? Ya, nggak mesti kok keluar kemudian nggak bisa korban, nggak, kita semangat. Justru saya alhamdulillah 4 tahun terakhir ini benar-benar merasakan bagaimana korban yang sesungguhnya. Artinya ya benar-benar korban, udah latihan. Tanya berapa mas? Aduh, 2,5 pak, 3 juta pak. Tapi jauh, oh ya sudah siapkan. Jangan ikut, ya insya Allah. Benar-benar kalau dulu di Islam jamaah, saya kelas 1 nih kan, nih. Taruh nih 1 juta, 1,5 juta. Tapi pikir-pikir ya Allah, berarti ya oleh. Berarti selama ini kita latihan korban. Oke. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.